TV1 memang beda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Ayu Rahmat. Ibu, anaknya berapa orang yang sekolah di situ? Dua orang, Pak. 2 orang sekolah di JIS? Ya. Tingkat apa? Masih EC1 sama TK, kindergarten. Ibu ketika mendengar pertama kali ada kasus ini di JIS, reaksi Ibu apa? Saya kaget sekali dan saya sangat memikirkan anak ini. Karena saya pikir saya nggak bisa bayangin itu terjadi di sekolah. Karena kami orang tua yang aktif sekali di sekolah gitu. Jadi, Aktif itu maksud Ibu apa? Aktif itu setiap hari kita di sekolah. Gitu. Nungguin? Maksudnya nggak, nungguin sih nggak, Pak. Cuman kalau di TK itu partisipasi dari orang tua itu sangat butuhkan, malah diminta gitu. Jadi kita bersukarela kita bacain buku atau kita bikin aktivitas di sekolah. Seperti sepengetahuan dari kita semua, kita banyak melihat ibu kedua ini hampir setiap hari ada di sekolah. Dan itu yang dikatakan oleh gurunya. Ada setiap hari di sekolah. Nah, jadi waktu ada diberitahu ada kejadian ini, kita sudah merasa ada kaget, sedih, takut, tapi kami juga merasakan banyak keanehan gitu, Pak. Karena kelihatannya kondisi sekolah itu nggak mungkin sekali gitu. Kita merasakan sekali bagaimana amannya di sekolah. Dan ketika Ibu mendengar itu ada kecemasan, jangan-jangan anak saya juga korban, atau Ibu justru merasa yakin anak saya gak bakalan karena tiap hari saya lihat dia? Iya, itu yang saya kedua. Saya yakin sekali bahwa saya awalnya aja merasa kejadian itu akhirnya setelah beberapa lama dan melihat bahwa cerita itu berubah-berubah, kami menjadi tidak percaya bahwa kejadian itu ada. Ditambah dengan keyakinan kami akan keamanan di sekolah gitu, karena kami di sekolah terus. Yang menjadi kadang-kadang pertanyaan saya itu, ibu kedua kan hampir setiap hari ada di sekolah gitu menurut gurunya. Jadi bagaimana bisa ada kejadian kalau orang tuanya ada di sekolah setiap hari? Apa Ibu juga mengkonfirmasi lagi atau mengkritisi ibu kedua tadi atau ibu yang pertama juga? Ya gimana bisa terjadi? Gak mungkin misalnya. Ya kami tidak mau percaya begitu saja karena keselamatan anak kami itulah nomor 1. Keselamatan seluruh anak yang ada di sekolah nomor 1. Jadi kami mau sendiri sebagai orang tua mau tahu persis ada apa sih kejadiannya gitu. Dan melihat dari cerita yang berubah-berubah terus dari ibu pertama maupun ibu kedua itu semakin lama semakin tidak masuk akal. Dan kami itu orang tua kami jadi mengikuti benar persidangan itu seperti apa. Dan semua yang kami lihat di dalam persidangan itu semua menunjukkan bukti-buktinya bahwa tidak ada kejadian pada anak ini. Tidak ada kejadian sama semua anak yang diduga korban tadi maksudnya? Iya, kami melihat kalau memang banyak kejadian terhadap anak-anak di sekolah, pasti kita semua sudah menarik anak kita dari sekolah. Tapi bukan hanya kita tidak menarik anak-anak kami, tapi kami berjuang benar-benar untuk mencari kebenaran dan keadilan itu apa. Dan yang kami percaya itu adalah bahwa baik petugas kebersihan maupun guru-guru ini tidak bersalah. Buat apa kami tidak akan mengkompromi keselamatan anak kami kalau kami tidak percaya bahwa mereka tidak bersalah. Dan ketika Ibu tidak percaya lagi sama semua cerita itu, saya dengar Ibu justru jadi volunteer untuk para tersangka tersebut. Kami seluruh orang tua murid, guru, staf maupun kita semua
orang asing, bahkan kita sangat sekali perhatian kepada mereka-mereka ini. Kami melihat mereka ini sebagai korban, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi kami itu mengumpulkan uang, Pak, buat mereka. Seluruh komunitas JIS, orang Indonesia, orang asing. Kami mengumpulkan uang dan setiap bulan kami memberikan kepada keluarga, 6 keluarga petugas kebersihan. Supaya mereka ini bisa, mereka ini kalau bukan kita yang bantuin siapa, Pak? Mereka ini orang-orang kecil. Sekarang baik, taruh dari para pelapor ada motif tertentu. Tapi bagaimana mungkin ya polisi bisa percaya sama mereka? Ada motif apa gitu loh kok bisa dipercayai cerita itu? Dan kemudian juga jaksa, apa motifnya untuk percaya itu? Apalagi hakim. Ini yang bagi saya belum belum membuat saya, kalau tadi saya yakin sebelah sana, sekarang saya ragu. Sekarang juga saya belum bisa diyakinkan sebelah sini gitu loh. Apa motif hakim sampai menjatuhkan hukuman? Apa motif polisi menjadikan tersangka? Apalagi kalau benar ada tersangka yang karena penyiksaan meninggal. Itu harus ada motif besar di balik itu. Sementara pelapornya juga bukan siapa-siapa. Kira-kira dari orang tua murid melihatnya gimana? Saya rasa sebetulnya pertanyaannya mungkin suatu pertanyaan yang lebih bisa dijawab oleh para pengacara sih, Pak. Baik, Tapi ketika pengacara juga saya akan tanya. Ya, Tapi dari ibu-ibu mungkin lebih kalau ada kita insting. ya, kita hanya kembali lagi akhirnya kepada tuntutan 125 juta dolar itu, Pak. Ya itu kan katakanlah itu motif orang yang menggugat. Ya. Tapi hakim kan tidak menuntut segitu. Atau jaksa tidak menuntut begitu. Polisi tidak menuntut begitu. Artinya mereka akan, nah itu juga belakangan kan baru ada tuntutan. Bukan dari awal sudah ada tuntutan. Saya rasa lebih baik mungkin pengacara yang menjawab, Pak. Sekarang saya supaya imbang, ibu korban juga ada yang mau ngomong melalui telepon karena tadi tidak boleh hadir di ruangan ini. Ini ibu yang mengaku korban yang kedua. Yang Ibu Ayu sama Ibu Murah tadi juga tahu. Kita dengar suaranya. Silakan Bu. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Baik Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan setelah menonton acara ini? Iya, saya mau rektifikasi beberapa hal. Yang pertama itu yang tadi Ibu Ayu dan Ibu yang satunya juga bilang, dan juga yang diberitakan, kan anak saya belum mengaku di berita-berita itu, Pak Hotman bilang, di BAP tanggal 5 Mei, anak ini tidak mengakui. Nah, saya mau perjelas. BAP tanggal 5 Mei itu anak saya sebagai saksi dari temannya yang korban pertama, yang inisial MAK. Ya. Nah, anak saya mulai mengakui kalau dia disodomi itu tanggal 18 Mei 2014. Nah, apapun yang sebelum itu jelas saja dia tidak mengakui. Alasannya kenapa? Saya tanya, kenapa kamu nggak mengakui sebelumnya, Nak? Mama, saya diancam oleh banyak orang. Dengan kata-kata, kalau kamu berani buka mulut seperti sahabat kamu yang MAK itu, nah, kamu akan saya bunuh. Keluarga kamu juga saya bunuh. Saya tahu di mana kamu tinggal. Itu 5 orang yang mengancam sekaligus. Dan itu anak saya ingat sekali harinya, karena pada hari itu satu-satunya hari ibu saya yang mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya, jadi tanggal 5 jelas dia belum mengakui apa-apa.
jelas pada saat saya bertemu dengan orang tua murid, anak saya selalu bilang, enggak, mama, enggak pernah dimasukin. Karena dia tahu dia masih saya kirimkan ke sekolah. Itu satu. Kedua, yang soal Singapura. Tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin ada kekeliruan juga dengan tim pengacara dari Pak Oce. Karena juga baru kemarin saya perjelas ke mereka. Nah, itu dari medical report di Singapura, itu bukan visum. Hari itu saya memeriksakan dia tanggal 8 Mei 2014, karena anak saya bilang, Mama, saya tidak pernah dimasukin piti-piti ke pantat saya, tapi saya masih punya rahasia. Nah, tapi anak saya belum mau bilang. Lalu saya bilang suami saya, kenapa nggak kita periksa saja? Kalau memang tidak ada, ya sudah. Catatan, saya melaporkan ke polisi itu tanggal 16 Mei. Di laporan polisi, itu saya pegang juga di sini, inti dari perkara kekerasan terhadap anak, bukan kekerasan seksual. Nah, tanggal 18 waktu bertemu dengan sahabatnya yang juga adalah korban ketiga, dia baru mengakui. Nah, sebelum akhirnya saya bawa mereka, anak saya dan saya bawa anak saya ini ke Singapura, saya periksakan. Sebelum ke Singapura itu saya koordinasi dengan dokter dari SOS. Dokter itu bilang, Ibu, kalau ke Singapura jangan bilang ini ibu mau periksa untuk korban sodomi. Karena dokternya mungkin nggak mau meriksa. Karena takut nanti dipanggil sebagai saksi. Oke, tapi setelah sampai sana akhirnya ya, setelah bicara dengan dokter yang saya temuin itu namanya dokter Ajmal, itu dokter pencernaan anak. Nah, itu saya kasih tahu ceritanya seperti ini. Anak ini saya susah buang air besar memang dari awal, tapi 2-3 hari. Tapi belakangan, sejak Oktober itu sifatnya mulai berubah. Dan dia buang air besarnya itu udah bukan 2-3 hari sekali, itu 4-5 hari, dan sampai pupi-pupi di celana duluan. Saya tanya, kenapa kamu harus begitu? Kamar mandi kan ada di depan, takut mama. Takut apa? Dia tidak mau menjelaskan. Nah, itu saya ceritakan ke dokter. Dokter bilang, Ibu kalau 4-5 hari itu sudah bahaya. Iya, makanya saya kasih supositori. Itu pun secara paksa. Supaya dia bisa buang air besar. Saya kira biar dia ngomong. Ini seksual assault ditandatangani dia. Jadi dia bilang bukan pencernaan. Ini Iya, nanti Anda bisa bantah. Kalau Anda mau bantah. Nah, itu dia. Akhirnya dokternya bilang, oke, kalau memang Anda mau, diperiksa saja. Ya, diperiksa sama dokter bedah anak. Bukan dokter forensik. Kalau Anda mau visum, Anda harus lapor dulu ke polisi Singapura. Lah, di Jakarta saja saya tidak mau lapor, kenapa saya lapor di Singapura? Saya tuh mau pindah ke Singapura, saya mau hidup baru. Karena saya bilang, kalau memang tidak ditemukan tanda-tanda, saya mau berhenti dengan kasus ini, cukup anak saya sebagai saksi dan saya pindah mulai hidup baru. Nah, ini boleh saya bacakan resumen dari dokter Singapura? Silakan. Yeah. The time of review was at least 3 months after the period of alleged sexual assault. Any examination, endoscopic or otherwise, was not expected to yield any information or evidence that might either confirm or refute the allegation. Related to this, endoscopy is not routinely used as an investigative tool for confirmation of suspected sexual assault. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, it was stressed that the main aim of this procedure was to assess the perineal condition in relation to the current problem of constipation with overflow incontinence. This was to be supplemented with a rectal washout if required. The information obtained as well as the rectal washout to effect clearance of accumulated stool would subsequently help to optimize medical management of constipation by the gastroenterologist. Yang ketiga, it was discussed
that any finding of anal fissure or excursion if found during the examination could be attributed to condition of constipation. It has been documented that asymptomatic children may have incidental findings of anal fissure on examination. More importantly, children with a proven history of sexual assault may bear no external or internal injuries to attest to the assault having occurred. Ditandatangani oleh Dr. Ong Lin Yin, konsultan Departemen Bedah Anak, bukan dokter forensik. Nah, Ibu dokternya menyatakan bisa Ibu, apapun sebentar yang Bu, ditemukan, sebentar Bu, Ibu Ya. bisa simpulkan nggak dari semua keterangan dokter itu? bentar, ada saya sudah siapkan terjemahannya. Nggak usah terjemahan, kesimpulan Bu, pasti Ibu udah simpulkan. Oke, kesimpulannya, kalau dokter menyatakan kejadian sudah lewat 3 bulan dari yang dicurigai. Jadi kalau ditemukan luka, itu kemungkinan dari konstipasi. Tapi dengan tidak ditemukannya luka apapun tidak bisa menolak adanya sodomi atau meyakinkan adanya sodomi. Jadi dokter pun nggak tahu. Jadi Yang abu-abu jelas lah. tidak ada luka baru. Baik Bu, pertanyaan saya terakhir Bu. Iya, silakan. Ini ada tuduhan bahwa semuanya ini motifnya ada gugatan 125 juta dolar terhadap Iya. JIS. Yang gugat siapa? Ya dari ibu-ibu korban katanya ada. Saya tidak, saya belum mengajukan gugatan apapun, justru malah saya digugat di Singapura dengan alasan tuduhan mencemarkan nama baik. Yang saya lakukan adalah memperingati orang tua murid yang lain yang kebetulan anaknya dilihat oleh anak saya sebagai korban dan diakui oleh para pembersih di depan mata saya waktu saya di BAP tanggal 6 Juni 2014 sebagai korban juga. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Kita rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Dr. Ferial Baswed. Boleh jawab sebentar. Yang tadi. Waktu kita itu udah hampir habis, jadi saya aja kalau ada sisa. Ibu. Dari kasus JIS ini, saya ingin menarik kesimpulan ya. Ini yang didiskusikan di sini kan satu mengenai anoskop ya. Anoskop ada yang dilakukan, ada yang tidak, dan ada yang dengan obat bius. Kalau saya pelajari semua kasus yang ada di Indonesia, visum-visum itu, ternyata dari data-data itu tidak ada yang melakukan anoskop seperti itu. Dan barangkali dikatakan bahwa anoskop tidak dilakukan karena kejadian lebih dari 72 jam seperti itu. Mungkin alasannya. Tapi kemudian di Singapura walaupun kejadian lebih dari 3 bulan tetap dilakukan itu dalam rangka untuk mencari barang bukti seperti itu. Misalnya apakah dia mencari PMS ya, penyakit menular seksual, ya ternyata tidak ditemukan seperti itu. Dan yang didiagnose dari hasil rekam medis yang saya dapat itu diagnosanya adalah konstipasi. Konstipasi itu memang
kesulitan buang air besar. Seperti itu. Nah, satu. Kemudian dikatakan juga tadi dipertanyakan memang dokter di Singapura itu bukan dokter forensik, jadi memang bukan visum. Karena memang ini adalah rekam medis. Sementara di Indonesia yang visum pun, yang dari Rumah Sakit Bayangkara, tidak satu pun dari mereka dokter forensik. Jadi sebenarnya dokter pun bisa melakukan visum et repertum. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang ingin saya tekankan lagi, bahwa dari visum-visum yang ada itu, kata-kata itu keluar funnel shape anus ya, atau anus corong. Anus corong di kesimpulan visum itu, anus corong, kemudian kata-kata terakhirnya itu sesuai dengan sodomi. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa anus corong itu maksudnya kelainan-kelainan anus pada anus itu bisa terjadi tanpa ada kekerasan seksual. Sementara kekerasan seksual itu bisa menyebabkan tidak ada apa-apa pada anus. Jadi sebenarnya anus corong dengan kekerasan seksual itu sebenarnya bukan bukti yang bukti yang akurat seperti itu. Bukan satu-satunya bukti, harus dicari bukti-bukti pendukung lain. Sementara di dalam visum ini yang ditekankan bahwa itu anus corong dan sesuai dengan sodomi. Sementara laboratoriumnya tidak dicari. Nah, laboratorium yang didapat adalah HSV2 ya, atau herpes genital. Tadi dikatakan, nah herpes genital itu untuk mengatakan bahwa herpes genital atau HSV2 itu positif, yang positif itu adalah IgG, bukan IgM. Sementara dalam visum-visum yang ada di Indonesia itu, atau laboratoriumnya, itu mengatakan bahwa IgM-nya positif. Nah, IgM positif ini bukan berarti dia menderita HSV2. Karena IgM positif itu bisa terjadi cross reaksi antara virus-virus yang ada sebelumnya. Misalnya apakah dia pernah atau dia sedang menderita faringitis atau virus-virus lainnya, campak, terus Epstein-Barr virus, infeksi monoklonal dan lain-lain. Jadi bukan satu-satunya bukti bahwa dia itu HSV2 positif atau herpes virus genital. Kalau mau mengatakan herpes genital positif harus IgG-nya positif, bukan IgM. Seperti itu. Nah, kemudian pada kasus guru itu dikatakan diplokok ekstraseluler positif. Nah, diplokok ekstraseluler positif itu bukan positif untuk penyakit kelamin. Karena kalau untuk mau mengatakan bahwa penyakit kelamin positif itu diplokoknya harus intraseluler positif, seperti itu. Nah, kenapa didapatkan ekstraseluler positif? Itu karena pada pembuatan slide, pada proses laboratoriumnya, itu kan diambil swab penis ya, apusan seperti itu. Kemudian ditaruh di deglas atau kaca itu, kemudian direndam pada reagen, zat pewarna. Nah, pada laboratorium dengan standar yang tinggi, itu zat pewarnanya itu atau baknya itu biasanya sekali pakai buang. Nah, ini mungkin didapatkan dari sampel-sampel lain yang positif. Kemudian pada waktu itu kan asumsi, Bu. Artinya kenyataannya kan kita nggak tahu apa itu kenyataannya dibuang atau tidak dibuang. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau diplokok ekstraseluler positif berarti laboratoriumnya itu standarnya tidak bagus. Ini yang di mana? Yang di Polri. Hah? Yang di Rumah Sakit Bayangkara. Oh, baik. Seperti itu. Ibu dokter forensik atau Kebetulan. psikolog? Dokter forensik. Bukan psikolog? Bukan. Nah, jadi kebetulan karena saya juga mengaudit ya, atau ISO rumah sakit atau puskesmas, ada berapa laboratorium, itu juga saya mengakreditasi seperti itu. Nah, ini juga saya dapatkan bahwa kalau didapatkan seperti ini harusnya orang laboratorium itu mengatakan sebenarnya sudah tahu bahwa laboratoriumnya dia sendiri itu tidak terstandar, dan tiba-tiba keluar di kesimpulan diplokok positif tidak dapat disingkirkan. Harusnya dokter sudah tahu bahwa itu bukan penyakit menular seksual atau GO atau gonore.
Tapi itu. kalau rumah sakit Bayangkara Ibu bilang nggak standar, bagaimana dengan kasus-kasus lain? Nah, Ini panjang ceritanya. Masalahnya hakim kita tidak pernah menanyakan laboratoriumnya itu terstandar atau tidak. Masalahnya itu. Jadi semua hasil laboratorium diterima saja. Baik, sekarang Pak Ruli. Pak Karni, maaf boleh saya tambahkan. Pada hari suami saya ditahan di Polda Metro Jaya, paginya saya menemani suami saya di rumah sakit SOS untuk medical check up seluruhnya dan hasilnya bersih. Ferdi dan Neil, Bentelman, hasilnya bersih, tidak ada penyakit menular apapun. Baik, baik. Silakan Pak Ruli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Ini memang sudah sangat kami tunggu-tunggu kesempatan ini. Karena sejak pertama kejadian ini kami dengarkan, kami ketahui, kami tentu terpukul. Kami terpukul, kami bersedih. Kami jelas tidak percaya. Tidak percaya. Jadi JIS itu, kalau boleh saya kasih informasi tambahan, sudah berdiri 60 tahun lebih. Di mana 25 tahun diantaranya saya bekerja sudah di JIS. Jadi sebagai apa Pak? Saya terakhir sekarang menjadi staf di bagian IT. Sebelumnya saya pernah hampir 12 tahun menjadi asisten guru. Baik di sekolah dasar dan di sekolah menengah atasnya. JIS itu ada kurang lebih hampir 1.000 orang karyawan yang dari Indonesia. Bukan tenaga asing, Indonesia. Jadi ini membawa nama baik Indonesia juga. Membawa kepentingan negeri juga. Jadi kami sangat bersedih kenapa ini menjadi seperti ini. Ketika pada pertama-tama kalinya kami dikecam, dibully habis-habisan, seolah kami tidak bisa melawan. Saya pernah beberapa kali juga mencoba menghubungi Ketua Komisi 3 pada saat itu, Bapak Muzamil, untuk beraudiensi. Karena ini tidak adil. Ini pemberitaan sangat tidak adil. Sangat berat sebelah. Kami yakin kenapa kami bisa yakin seperti itu? Ini sudah jelas. Ada laporan tanggal 20 Maret ke sekolah mengenai kejadian ini. Lalu tanggal 24 Maret ke polisi. Padahal Pak Karni harus dan pemirsa TV One dimanapun berada harus mengerti ini. Yang pertama kali tidak ingin kasus ini terbongkar ke publik adalah ibunya sendiri. Dan kami menjaga itu. Kami membantu itu untuk menjaga itu. Jadi yang merusak, yang membuat, yang menjadikan korban anak-anak ini dari awal, siapa? Apakah kami? Ibunya itu sendiri. Ada konferensi pers yang dilakukannya. Seperti itu. Padahal itu tanggal 24 Maret. Ini kami punya foto-foto. Salah satunya adalah foto tanggal 19 Maret. Anak yang katanya korban itu masih bermain perosotan. Tidak Pak, ditutup Pak, mukanya ditutup. Mukanya ditutup. ID-nya ditutup. Mukanya ditutup. Ya, mengerti Pak, kami tutup. Tapi kalau kakinya doang udah terasa. Kami mencoba mengungkap kebenaran Pak. Oke, terima kasih. Lalu kami sangat yakin bahwa ini adalah rekayasa memang. Bayangkan, ini kan sebetulnya pemutarbalikan cerita. Siapa korban sesungguhnya? 8 orang yang dijadikan tersangka itu dengan bukti-bukti yang kami yakini itu tidak benar. Kami yakini itu tidak berdasar.
dan di persidangan selalu jelas terbuka, terlihat di persidangan petugas kebersihan ya. Kami mengetahuinya tentu dari media. Memang pengadilannya tidak terbuka, tertutup. Jadi mohon dimengerti bahwa kamilah korban sesungguhnya dari peristiwa ini. Kami sudah mencoba bekerja sama dengan semua pihak termasuk dengan ibu-ibu korban. Tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Malah yang terjadi adalah seperti ini. Dan kami meyakini mereka lah sesungguhnya, anak-anak itulah sesungguhnya menjadi korban, bukan korban yang disangkakan, dituduhkan itu. Tetapi korban di mana ada kepentingan-kepentingan, motif-motif tertentu. Baik, Pak Ruli. Makasih, Pak. Korbannya saya kira tidak hanya yang kerja di situ, tapi seluruh anak yang sekolah di situ, bahkan para alumninya, seluruh keluarga JIS. Kalau itu benar tidak bersalah. Kami yakin itu, Pak Kani. Ya. Dan tambahan saja Pak Kani, saya sebagai Ketua Serikat Pekerja, saya sudah berjanji kepada suaminya Siska, Ferdi, yang merupakan juga anggota dari Serikat Pekerja, sampai kapanpun saya berjanji bahwa kasus ini akan kami dapatkan keadilan dan kebenaran itu. Semoga. Terima kasih, Pak Kani. Baik, sekarang Ibu Rostin Ilyas. Sama-sama Ilyas ya, Bu? Iya, jadi boleh ngomong agak sedikit beda. Boleh, mau beda. Jujur saya sebagai pemerhati anak di sini bingung malam ini, tapi sekaligus lucu ngelihatnya dan rasanya kok nggak adil aja gitu. Karena mungkin karena Anda telat ya sayang ya tadi ya, si cantik-cantiknya gitu. Oh, sidang perdata. Sebab tadi Anda udah dibantai habis-habisan tuh sama yang pakai gelang berlian di situ tuh. Oh gitu ya, lagi semangat. Oke. Tapi bagaimanapun juga Pak Karni, hati saya miris ya melihat ke depan ini sebuah trigger point sebetulnya untuk pembelajaran bahwa bagaimana sih menangani kasus-kasus yang seperti ini. Ucapan selamat tentunya saya berikan kepada ketiga ini karena bagaimanapun juga dia sudah menyelesaikan atau menangnya di pengadilan begitu. Meskipun nantinya itu akan banding, tapi itu nanti. Tapi sekarang saya ucapkan. Nah, sekarang ke depan yang harus kita pikirkan adalah bahwa kejadian ini tidak hanya di JIS. Kita Indonesia. Dan aku juga enggak peduli kok Amerika mau marah, kayak Belanda mau marah, kayak siapa mau marah gitu. Udahlah, kita jangan ke situ. Ya, saya pikir kita adalah bangsa yang bermartabat, bagaimanapun juga. Dan ayo kita betul-betul menangani ini secara betul-betul hukum itu betul-betul berpihak kepada sebuah kebenaran. Lah kalau tadi disebutkan di situ seorang ibu pastilah kalau anaknya pertama kali kedengaran bahwa anaknya itu disodomi, dia pasti akan gagu siapapun. Pasti akan mengatakan jangan dia omong-omongin. Itu sudah pasti. Kecuali kalau itu ibu gila. Anak saya disodomi, tolong bantuin dong. Itu ibu yang gila Pak, maaf ya. Semua ibu saya rasa seperti itu. Jadi tolong jangan disudutkan lagi deh. Ini udah satu permasalahan yang sangat serius sekali. Dan tidak ada ibu-ibu yang mengada-ada tentang siksaan yang diterima oleh anaknya. Siapapun di sini yang bersalah, saya bukan itu masalahnya. Silahkan hukum berjalan, tapi tolong pada pengungkapan kepada kasus-kasus yang kena korban seperti ini adalah Pak etikanya gitu loh. Atau mungkin harus ditaruh nanti ya di dalam undang-undang perlindungan anak atau apa ditambahkan. Sudah ada ya. Jadi saya sedih banget. Masa gimana ya? Tepuk tangan habis itu karena ngomongin korban yang ini tepuk tangan. Aduh, saya memang suka ditepuk tangani tapi kalau halnya itu pas gitu. Tapi kalau kita membicarakan korban, membicarakan anak yang kena dan kemudian ditepuk tangani rasanya kok sakit hati ini gitu loh Pak. Sembuh aku tak ngomong apa ini. Pokoknya saya di sini jujur saya sudah
merasakan bahwa bahasa hukum itu sayang, harus cermat ya, harus betul-betul detil. Dan Anda jangan ragu-ragu untuk membela sebuah kebenaran. Saya kira itu saja Pak Karni. Terima kasih. Pak Karni ini anaknya Siska, 2 orang anaknya Siska ini Bu, Ya. anak Indonesia. Ini korban juga Bu. Ya aku enggak bicara Ini anak korban Indonesia juga. atau anak Amerika, karena aku tadi bilang tidak, gitu loh. memang tidak. KPAI itu singkatannya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketiga anak yang katanya korban itu anak-anak ekspatriat. Kita tidak ada diskriminasi soal itu tentu. Kita sepakat itu. Ini anak-anak Indonesia, di mana KPAI dengan itu? Ini bukan masalah Indonesia atau Amerika, Pak. Tidak, Bu. Ya. Tidak. Tapi saya katakan bahwa tadi Ibu Bapak tadi mengatakan. Tunggu Bapak, gantian. Saya mau bicara, ya. Kita di sini harus ada etika juga untuk bicara. Ibu tadi saya kira udah berhenti kan saya. No, sekarang saya tidak. belum berhenti. Kalau Anda mulai begini, saya akan ngomong juga bahwa yang saya tadi ucapkan adalah Bapak mengatakan ibu itu malah menutupi bahwa anak itu kan sebetulnya kasus yang sangat keibuan. Pak Hotman jangan ambil mic lagi, aku tidak akan berdebat sama Anda. Saya bukan orang hukum, saya hanya pemerhati anak. Jadi saya pikir tolong pahami bagaimana nurani seorang ibu. Paham sekali Bu, Terima paham kasih. sekali Bu. Ibu sendiri kelihatannya Saya justru kira tidak paham. Saya putus dengan sampai ini. di sini. Keadilan itu bukan soal bangsa besar atau bangsa kecil. Keadilan itu merupakan standar moral seluruh dunia. Mencari dan menemukan keadilan itu merupakan satu peradaban, kata Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang ke-40. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Pemirsa, tidak ada tirani yang lebih kejam kecuali tirani yang diabadikan dengan perisai hukum dan keadilan. Charles Montesquieu. Kita mulai diskusi kita. Saya mau mulai dengan Ketua Panja, Pak Al-Muzamil Yusuf, mantan Ketua Panja kasus JIS DPR RI. Gimana melihat setelah sampai sidang berakhir dan kemudian apa yang terungkap di acara ini? Terima kasih Pak Nabi. Jadi Panja itu mendapat laporan sebelum kita membentuk Panja adalah RDPU bulan Juni, Bang Karni. KPAI dan 2 ibu korban plus 1 kuasa hukum dari korban yang tidak hadir. Kalau penjelasan kepada kami, kenapa kami kemudian membuat Panja adalah penjelasannya sangat vulgar kasus-kasus yang terjadi itu, sodomi itu. Dari bentuk hukuman sekolah itu adalah diantar ke ruangan untuk disodomi. Itu bentuk hukuman. Kalau mereka melakukan kenakalan, diantar oleh kepala sekolahnya wanita, pelaku sodominya 2 orang guru pria. Dan ada guru yang baik, pengakuan anak korban, adalah guru yang mencucikan kotoran dari peristiwa sodomi itu, dan itu diberikan zat pendingin dan lain-lain agar tidak sakit. Itu diceritakan eksplisit kepada kami di dalam RDPU. Dan itu karena bulan Juni sebelumnya berbarengan dengan bunuh dirinya William James Fahey, guru yang telah melakukan mantan guru JIS pada periode 92 sampai 2002 yang ketahuan peristiwanya di sekolah Amerika di Nicaragua dengan foto 90 korban. Jadi pemikiran kami pada waktu itu adalah ini pengaduan dari KPAI dan 3 orang keluarga korban, dan ditambah lagi ada 3 orang yang tidak mau bersaksi
Tapi mereka sudah pindah ke luar negeri. Yaitu orang tuanya pindah ke Jepang dengan anaknya, ada yang pindah ke Kanada, ada yang di Bali, kembar di sana. Tidak mau memberikan kesaksian. Nah dari situlah kita buat panja. Dan panja itu kami susun untuk mendengar semua pihak yang mungkin bisa memberikan keterangan yang sempurna tentang peristiwa ini. Pilihan pertama kami adalah mendatangi sekolah JIS. Di sekolah JIS itu hadir juga kuasa hukum JIS, hadir KPAI, LPSK, dan imigrasi. Yang kami dapatkan di sana adalah sekolah itu menurut pengakuan informasi dari KPAI dan orang tua korban adalah sudah dirubah toilet maupun ruangannya dan tidak ada CCTV ke arah pintu, bukan ke dalam ya. Kalau di dalam toilet tidak akan ada CCTV, tapi ke arah pintu tidak ada untuk satu sekolah yang